Judul ini kalau mau ya judi online maupun judi yang non online, kalau mau diberantas itu tinggal tergantung komitmennya saja. Artinya ini sederhana sebenarnya. Sederhana itu tinggal niatnya, nawanya ada nggak. Nah kalau niatnya sendiri tidak ada, atau bahkan dia ikut menikmati keuntungan sampai kapanpun tidak ada selesai. Artinya begini, memberantas judi non online dengan mendatangkan polisi itu sama mudahnya dengan menghilangkan yang online-nya. Iya, hampir sama. Dan tapi kan kalau yang offline itu kan tradisional. Artinya dia benar-benar kayak sel-sel terpisah. Ya kecuali dulu ketika pemerintah zaman Pak Harto dulu kan sempat ada dulu ya yang diorganisir ya meskipun dinamakan itu sumbangan untuk sepak bola. Namanya Porkas gitu ya kan. SDSB juga ya kan, Porkas sepak bola SDSB itu. Tapi kan itu artinya diorganisir. Yang sekarang banyak beredar dan itu meresahkan atau merugikan masyarakat itu yang tidak terorganisir. Dan ini banyak banget loh tipenya, mulai dari yang judi tebak-tebakan angka sampai yang judi gledek misalnya, yang ada di pasar-pasar pakai kotak besar terus orang tebak dadu. Nah itu artinya modusnya banyak banget, tapi itu memang bisa diselesaikan dengan mudah karena jelas kelihatan. Beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat dalam melindungi ribuan situs judi online. Aktivitas ini dugaannya tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pejabat tinggi termasuk Menteri. Pakar Informatika Roy Suryo menyebutkan bahwa pegawai-pegawai tersebut memanfaatkan Artificial Intelligence Caller, alat milik Kominfo yang seharusnya mendeteksi dan memblokir situs judi online. Alih-alih memblokir, mereka malah menyalahgunakan alat itu untuk tujuan pribadi. Nah, yang online ini sudah ada bisa diremote dari luar negeri dan rata-ratanya kan dikendalikan dari negara-negara kalau nggak Kamboja, Thailand, Vietnam di sana. Di dalam negeri ini dilindungi oleh tangan-tangan. Nah, kita terus terang aja Bu, Mas. Yang melindungi ini kan pasti orang yang punya kekuasaan. Oh iya. Bukan sekedar dia punya uang. Kekuasaan dalam arti kata kekuasaan yang dia punya otoritas. Termasuk otoritas untuk untuk dia menindak. Tapi ternyata dia oknum yang kemudian melindungi. Mas kan masalah itu kan tentu kita tidak asing ya, pemirsa Forum Itu tentu tidak asing dengan istilah konsorsium 303. Kominfo membeli AIS pada tahun 2022 seharga 250 miliar rupiah dan sejumlah pegawai dapat mengakses alat tersebut. Para pegawai yang ada di situ di bawah Dirjen, tapi tidak mungkin Dirjen berani memastikan kalau tidak ada laporan kepada atasannya. Setelah pandemi, AIS bisa beroperasi jarak jauh selama Kominfo menerapkan sistem kerja work from home. Roy menjelaskan, banyak pegawai yang memantau alat tersebut dari luar kantor Kominfo, termasuk dari gedung di Bekasi. Ia menduga pejabat tinggi, baik Direktur Jenderal maupun Menteri mengetahui aktivitas tersebut. Dan itu barusan terjadi pada kantor yang barusan, ya tugas kita dulu waktu di Komisi 1, yang kemudian berganti nama. Yang dulunya Kominfo, sekarang jadi Komdiji. Nah, Kominfo itu kan diberi tugas sebenarnya oleh dulu negara tuh punya satu apakah satgas atau apa dulu ya namanya yang dipimpin oleh Pak Menko Polkam dulu, Pak Hadi Cahyanto untuk pemberantasan judi online. Nah, itu kan salah satunya kan Menkominfo waktu itu. Dia tugasnya adalah melakukan pencegahan dan negara sudah memberi fasilitas alat namanya ICE machine ya. ICE machine yang itu miliaran, 250 miliar harganya. Itu bisa melakukan proses namanya scroller. Nah, untuk mencari-cari. Nah, repotnya ini Mas. Nah, ini lucunya repotnya atau kurang ajarnya atau sialnya. Alat ini ternyata bisa diintervensi oleh manusia. Caranya? Jadi, caranya gini, alat ini akan mengeluarkan, ya namanya alat kan pinter tapi juga bodoh. Ya, karena dibuat manusia. Ya iya kan. Artinya dia akan mengeluarkan, oh ini loh situs-situs yang melakukan judul atau judolan. Ternyata ini tidak langsung bisa dieksekusi gitu aja. Harus diseleksi oleh manusia. Untuk diketahui, Menteri Komdiki sebelumnya adalah Johnny G. Plate dan kemudian Budi Ari menggantikannya. Roy menilai, kasus ini bermula pada tahun 2022 saat Kominfo membeli AIS. Ia menyarankan penyidik untuk menelusuri penggunaan alat ini sejak awal, terutama di kalangan pejabat teknis yang mengawasi AIS. Selektornya ini, orang yang menyeleksi ini, kalau tidak berintegritas, itulah yang terjadi sekarang. Ketemu 5.000, yang 4.000. Yang 4.000 disikat, kelihatannya oke kan? Yang 1.000 di manage. Lu mau aman nggak?
Kalau mau aman 86 dong. Ya udah, dari situlah kemudian muncul angka. Yang angkanya terus terang, Mas Rais, kalau kemarin disebut itu ya 8,5 juta lah. Aku nggak percaya. 8,5 juta per rupiah. situs. Per situs. Per situs per bulan. Padahal itu kali 1.000. Berarti kan sudah ada 8,5 miliar. Iya. Padahal saya nggak percaya kalau 8,5 juta. Itu angkanya sekitar 20 sampai 25 juta sebenarnya. Kalau itu 1.000 berarti jumlah angka yang kita bicara 25 miliar. Betul. Per bulan. Per bulan. Ya. 10 bulan saja sudah 250 miliar. Makanya. Padahal ini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun yang saya tahu.